dipersembahkan oleh Pemirsa, perang bintang diprediksi akan terjadi dalam pemilihan kepala daerah DKI Jakarta. Sejumlah nama tenar mulai dari mantan calon presiden, mantan gubernur, menteri hingga mantan panglima TNI digadang-gadang siap memanaskan kontestasi Pilkada DKI. Meski ke depan tidak lagi berstatus ibu kota negara, Jakarta dengan segudang kerumitannya tetap menjadi barometer politik nasional. Presiden Joko Widodo yang merupakan mantan gubernur DKI Jakarta adalah contoh nyata betapa pentingnya Pilkada DKI Jakarta sebagai jalur menuju puncak kepemimpinan nasional. Apa yang akan dilakukan partai-partai politik untuk memilih figur yang tepat? Bagaimana peta koalisi Pilkada DKI pasca Pilpres 2024? Inilah kontroversi selengkapnya Koalisi Rebut Jakarta. Bersama saya, Zilvia Iskandar. Golkar sudah mengeluarkan yang namanya surat penugasan kepada seluruh gubernur, bupati se-Indonesia. Justru dengan penugasan itu, Partai Golkar akan melakukan evaluasi siapa yang sudah bekerja dan siapa yang efektif. Mengusung seorang calon gubernur ataupun calon bupati dan calon wali kota. Pada kesempatan ini kami menyampaikan mengundang seluruh kader-kader bangsa, terutama yang memiliki misi, memiliki gagasan, memiliki cita-cita untuk membangun daerah. Pilkada DKI memang kita lihat nanti. Kita bicara dulu. Apakah Mas Anies lagi, Pak? Ya? Usung Mas Anies lagi nggak, Pak? Ya, probability karena itu masih ada aja. Cuman kita perlu pengkajian. Ya? Pak Anies minta ini jeda dulu ya. Kita jeda dulu, nanti baru ada pembahasan-pembahasan akan kemana kira-kira arah perjuangan beliau di dalam kehidupan berbangsa ini. Pilgub DKI itu kami sedang godok, mudah-mudahan kami akan memajukan kader internal partai yang masih baru, masih fresh dan tentunya berpeluang menang. Demikian. PD Perjuangan menyatakan kesiapannya. Marilah kita berkontestasi dalam demokrasi pilkada itu secara fair, sesuai dengan prinsip perundang-undangan dan etika yang kita anut. Baik, Koalisi Rebut Jakarta itulah yang menjadi topik kontroversi pada malam hari ini. Dan untuk membahasnya sudah hadir 6 narasumber di studio Metro TV. Di sebelah kanan saya ada juru bicara PKS, Kang Pipin Sopian. Selamat malam. Assalamualaikum. Malam. Berikutnya ada Ketua DPU Partai Nasdem Jakarta, Wibi Andrino. Mas Wibi, selamat malam. Selanjutnya ada yang tidak terduga-duga. Ketua DPP PDI Perjuangan Eriko Sotarduga. Terima kasih, selamat malam. Kemudian di sebelah kiri saya sudah ada juru bicara Partai Demokrat Herzaki Putra Mahendra. Bang Zaki, selamat malam. Berikutnya juga ada Ketua DPP Partai Golkar Dev Laksono. Mas Dev, terima kasih sudah hadir. Dan sudah ada analis politik Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Bang Ray Rangkuti. Bang Ray, selamat malam. Malam. Baik, kita mulai dulu dari PKS sebagai partai pemenang di DKI Jakarta pada pemilu 2024. Kalau sudah menang, kursinya sudah banyak, apakah akan pede untuk mengusung kadernya sendiri di Pilkada DKI Jakarta, Kang Pipin? Ya, tentu pertama kami berterima kasih ke warga DKI Jakarta yang sudah mendukung PKS, yang memberikan PKS menjadi pemenang Pileg kemarin. Dan kami tentu rasa syukur diberikan kepercayaan oleh warga DKI, DKJ saat ini, tentu kami akan wujudkan di DKI, di Pilkada DKI nanti untuk mengusung kader terbaik kami untuk maju sebagai gubernur atau calon wakil gubernur. Jadi bagi kami, ya saya kira hampir semua partai politik tentu ingin mengusung kadernya menjadi calon gubernur atau calon wakil gubernur. Jadi kali ini bakal kadernya sendiri, tidak akan ambil dari luar? Ya tentu kita akan prioritaskan kader. Jadi ada namanya misalnya Pak Sohibul Iman, ada Pak Mardani Alisera, ada Pak Khairuddin yang kami siap gadang-gadang untuk menjadi calon gubernur atau calon wakil gubernur. Tetapi tentu kami harus secara rasional melihat bahwa pilkada ini yang dilihat juga adalah siapa yang peluang menang. Kami juga melihat sosok-sosok di luar itu ya. Ketika kami kemarin diskusi, karena kami kan tidak bisa mengusung sendiri. Kami kurang dari 20%, meskipun kami pemenang Pileg tetapi kurang dari 20%. Tentu kami juga mempertimbangkan misalnya Pak Anies. Pak Anies, kami kenapa kemarin kami belum mempertimbangkan masuknya sebagai kandidat calon gubernur, calon wakil gubernur. Kami
masih memprioritaskan beliau sebagai capres. Jadi di situ sebenarnya konsentrasinya, dan Pak Anies juga minta supaya jeda terlebih dahulu. Tetapi ya kami juga masih mempertimbangkan ya, karena kalau misalnya kami koalisi nanti dengan Nasdem, dengan PKB, sebelumnya kita juga sudah ngopi bareng ya, bareng Mas Wibi dan juga dengan PKB untuk koalisi bersama. Dari koalisi di tingkat pusat, koalisi perubahan, kemudian akan diejawantahkan di koalisi di Jakarta nanti. Jadi nanti apakah nanti siapa yang akan dicalonkan, tentu kami harus menghargai antara PKS, Nasdem dan PKB. Atau mungkin Bang Herzaki kalau mau ikut monggo, Bang Dev, monggo udah Bang diajakin Riko ya. juga kalau Tapi mau sebelum gabung. itu Kang Pipin, apakah itu artinya belum tertutup peluang buat Anies Baswedan untuk tetap masuk dalam list calon gubernur dari PKS? Sebelum dijawab, kita simak dulu pernyataan dari Presiden PKS berikut ini. Dengan masuknya Pak Anies Rashid Baswedan sebagai capres pada 2024, saya kira beliau ini sudah menjadi tokoh nasional. Jadi jangan kemudian didegradasi kembali sebagai tokoh daerah. Nah, oleh karena itu mungkin ke depan, kalau kemarin kami sudah berusaha mengusung Pak Anies dan bekerja sekuat tenaga untuk memenangkan Pak Anies menjadi capres, saya kira di pilkada ini saatnya lah Pak Anies mendukung kader PKS untuk maju di DKI. Kang Pipin, bukankah dari pernyataan Presiden PKS sudah jelas bahwa sebetulnya giliran Anies untuk mendukung kader PKS di pilkada DKI? Ya, kami tidak punya keistimewaan pilihan ya. Kalau kami sendiri, tentu kami harus bicara dengan mitra koalisi kami. Dan kalau kita lihat pernyataan Pak Syaihu, Pak Presiden, memang ya itu memang kita harapkan. Karena dulu 2017 kita berharap waktu itu adalah Sandi Mardani. Tapi karena kebijaksanaan pimpinan PKS waktu itu kami tidak jadi mengusung Sandi Mardani, akhirnya menjadi Anies Sandi waktu itu. Tapi kemudian di perjalanan seharusnya kami mendapatkan wakil ya ketika Sandi keluar, tapi tidak terjadi waktu itu Anies Ariza waktu itu. Jadi bagi kami kesempatan ketika kader kami bisa menjadi calon kepala daerah, tentu kami berharap itu juga terjadi sebagaimana prestasinya Kang Aher memimpin Jawa Barat, ratusan prestasi yang sangat luar biasa. Perubahan terjadi di Jawa Barat juga sangat luar biasa. Nah, juga di Sumbar misalnya Buya Mahyeldi, kemudian di NTB ada Dr. Zul. Nah, kita tentu berharap bahwa kader kita bisa maju, bisa memberikan kontribusi terbaik untuk bangsa. Tetapi kami harus rasional, melihat siapa yang berpotensi, yang memiliki dua kapasitas. Satu adalah capacity to win, yang kedua adalah capacity to govern. Kemampuan untuk menang itu penting dengan melihat bagaimana elektabilitas, popularitas. Dan yang kedua adalah kemampuan untuk memimpin. Kira-kira siapa yang akan mengkombinasikan duo dinamik antara kepala daerah dan calon wakil kepala daerah yang kira-kira bisa menyelesaikan persoalan bangsa. Pak Anies punya prestasi di DKI. Tentu kami sangat menghormati dan kami mempertimbangkan. Kalau misalnya nanti mitra koalisi juga menawarkan Pak Anies sebagai berarti calon singkat kata Anies masih masuk dalam list masih masuk dalam pembahasan, tetapi yang lain juga kami tentu akan lihat tokoh-tokoh yang lain. Mas Wibi, kita juga mendengar bahwa Nasdem sedang menunggu jawaban dari Anies Baswedan soal tawaran maju di Pilkada DKI Jakarta. Jadi sudah ada jawabannya atau belum? Iya, belum memang. Tapi tentu harapan itu kami yakini itu ada. Karena yang kita rasakan bahwa kebutuhan masyarakat Jakarta terhadap our beloved former governor kita, Bapak Anies Baswedan untuk comeback itu sangat besar. Majority. Dan saya rasa Bapak Anies Baswedan ini pastilah mendengar suara akar rumput dari teman-teman Nasdem di Jakarta untuk meminta beliau kembali lagi ke Jakarta. Saya rasa seperti itu. Tapi jelas sudah ditawari ya dari Nasdemnya secara official itu. Iya, pasti. Saya udah pasti kontak beliau. Pak Anies kembalilah ke Jakarta. Karena inilah rumah Pak Anies sesungguhnya. Kita bangun kembali lagi Jakarta yang kemarin sempat ditinggal berapa lama, yang dipimpin oleh pejabat sementara. Dan jawaban dari Mas Anies? Ya, beliau udah sampaikan untuk kemarin penutupan dari Timnas ya. Beliau butuh waktu untuk jeda sesaat. Mudah-mudahan hasilnya baik. Oke, jeda sesaat ya. Bang Rey, soal pernyataan tadi Presiden PKS, kalau Anies maju itu seperti terdegradasi ya dari level nasional ke level daerah lagi. Anda sepakat tidak? Iya, bagi saya sih sebetulnya kalau Anies maju lagi ini agak agak menurunkan apa yang sudah dicapai oleh Anies selama ini gitu. Tapi ya kalau untuk sekedar jadi perahu politik 5 tahun ke depan is oke, dia bisa pakai DKI Jakarta lagi. Cuman itu tadi beliau ini udah tokoh nasional kembali lagi ke Jakarta
akan berat gitu. Dalam konteks itulah menurut saya PKS, saya sih menafsirkan apa tadi yang disebutkan oleh Presiden PKS itu udah nutup kunci banget tuh sama Anies gitu loh. Aku agak beda sama Pipin, meskipun Pipin orang PKS ya gitu. Bagi saya itu udah nutup, susah gitu itu. Artinya nggak hanya sekedar bahwa Anies itu pernah didorong oleh PKS dari calon presiden gitu, tapi mungkin ada sesuatu yang membuat PKS lebih dari itu untuk tiba-tiba menutup pintu bagi Anies. Tapi Kang Pipin kan bilang masih terbuka ya Kang, masih masuk dalam list loh. Kita kan menafsirkan pernyataan presiden tadi kan. Pipin mungkin lebih dalam dari saya, cuma kalau saya menafsirkan apa yang disebut oleh presiden itu kata-kata yang sudah nutup kunci. Nutup kunci itu kan naikkan ke atas untuk tidak lagi di sini gitu. Dia kan udah naikkan ke atasnya Anies, masa diturunkan lagi ke bawah. Selain PKS, Bang Rey melihat apakah partai lain di koalisi perubahan, ada Nasdem, PKB itu masih tertarik untuk mengusung Anies? Ya sebetulnya ada dua figur menurut saya kalau didorong masuk ke DKI Jakarta itu akan menjadi pusat perhatian. Satu namanya Anies, dua namanya Ahok. Kedua-duanya kalau nanti dimasukkan ke DKI Jakarta, duel lagi dong. Duel lagi. Seperti Pilkada 2017. Lagi, dan menurut saya menarik. Tanda kutip ya, membuat calon-calon yang lain udah kehilangan pamor dengan sendirinya gitu. Ya, kita nggak tahu gitu. Bisa duel, bisa duet. Bisa duel atau duet ini. Makanya kalau dua ini masuk, sebetulnya udah kehilangan pamor nih yang lain-lain. Pilihannya adalah mendukung salah satu di antara keduanya atau memasangkannya gitu. Oke, coba kita tanya. Magnetnya masih ada di dua tokoh ini. Masih ada magnet ya dua tokoh ini ya. Di Anies atau di Ahok. Nah, cuma kalau saya lihat sekarang ini, Ahok jauh lebih berpotensi didorong maju ke DKI Jakarta ketimbang Anies. Karena Anies itu kan ada persoalan udah pernah jadi calon presiden kan. Kembali ke DKI Jakarta itu mungkin agak sulit. Apalagi diusung oleh Nasdem gitu ya. Yang Nasdem sudah masuk ke koalisi yang disebut kemungkinan besar masuk ke koalisinya Pak Prabowo. Padahal masyarakat di DKI Jakarta ini umumnya adalah orang yang mendukung Anies karena memang berbeda dengan Pak Prabowo gitu loh kira-kira. Kecuali nanti Gerindra ikut mendukung Anies, lain lagi cerita. Masih mungkin nggak tuh Gerindra mendukung Anies? Justru membayangkan saya, kalau Gerindra nggak mendorong kader mereka, mereka punya potensi untuk dorong Anies maju bersama dengan Nasdem. Kenapa? Anies ini kan masih punya magnet politik ya. Kalau ia semata didorong oleh Nasdem, ia bisa menjadi tanda kutip lah ya hubungannya dengan pemerintah pusat itu seperti hubungan DKI dengan Pak Jokowi kemarin gitu loh. Jadi ada dua pemberitaan lah yang berhubungan dengan Jakarta, satu di level nasional maupun di level daerah. Gitu. Jadi cara berpikirnya adalah daripada jalan sendiri, kawan ini lebih baik kita masukkan ke dalam diri kita gitu. Artinya nanti dia ikut serta membackup kekuasaannya Pak Prabowo melalui jalur Gubernur DKI Jakarta yang didorong oleh Gerindra bersama dengan Nasdem. Baik, sayang tidak ada Gerindra pada hari ini, tidak jadi datang, jadi kita tidak bisa tanyakan kemungkinan itu. Tapi ada Bang Eriko Sotarduga. Mas Zaki kan bisa nanti jelaskan. Nanti kita kasih giliran ke Mas Zaki. Bang Eriko, soal kemungkinan, karena kita sudah lihat ya di PDI Perjuangan, coba ditampilkan teman-teman ada list sejumlah nama, dari mulai nama menteri, kemudian nama mantan Gubernur DKI Jakarta Ahok masuk, ada lagi mantan Panglima TNI, Pak Andika Perkasa, sampai Ketua DPRD ya, ada Prasetyo Edy. Bagaimana nanti memutuskan satu dari keenam nama ini? Ya, Mbak Silvi, politik adalah seni segala kemungkinan. Yang tidak mungkin di politik itu hanya menghidupkan orang mati. Itu yang tidak mungkin, itu pasti. Jadi di politik itu jangan dilihat kalau misalnya konteks nasional seperti itu, terus konteks daerah seperti itu. Apalagi nanti kan Bang Rey juga tahu sendiri DKJ ya, sudah berbeda nanti ini konsepnya, bukan lagi ibu kota, tapi daerah khusus Jakarta. Nah ini saya juga tidak tahu nama-nama ini, mungkin itu pendapat pribadi barangkali. Tapi di kami, di internal DPP, aturannya itu jelas bahwa ini semua nanti diputuskan oleh Ibu Ketua Umum sebagai hak prerogatifnya, tetapi masukan dari DPP dan dari bawah itu tentu ada. Nanti panjang itu, mulai dari tingkat anak ranting sampai nanti di DPP. Tetapi dari nama-nama yang beredar di kami dan juga di rekan-rekan di DKI di tingkat bawah, sebagian ada yang masuk seperti Bu Tri Risma hari ini, apalagi beliau sudah pernah jadi wali kota Surabaya, kota nomor 2 terbesar di Indonesia, dan memang terbukti suhu di Surabaya turun 2 derajat. Nah, kemudian ada juga yang menyampaikan Mas Andika.
Panglima. Nah, ada juga wali kota Semarang yang berhasil, Mas Hendi, atau kalau kita sebut Hendrar Prihadi yang kepala LKPP. Tapi ada juga memang yang tadi disampaikan oleh Bang Rey itu, kenapa nggak Pak Ahok lagi? Iya. Nah, tapi yang menarik Mbak Silvi, ini malah ada pembicaraan di internal kami, tapi ini baru berdiskusi. Kenapa nggak Ahok ini dikirim ke Sumatera Utara? Karena Sumatera Utara juga sekaligus ini sedang dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Nah, begitu kan perlu. Ahok dikirim ke Sumatera Utara untuk bersaing dengan. Nah, itu kan kita lihat nanti lah kan. Ini ide-idenya. Karena kita tahu ada kader PDI Perjuangan juga di situ. Jadi artinya ada Bobi Nasution di situ kan? Memang Bang Eriko masih kader nggak? Saya enggak tahu. Setahu saya kalau sudah berbeda pilihan sudah. Gitu. Kalau bukan kader berarti sengaja untuk dikirimkan Ahok. Nah, itu kan sudah disampaikan oleh Pak Komar juga sebagai ketua DPP kami. Jadi ini menarik ini. Nah, tapi Mbak Silvi, juga kita mempersiapkan untuk wakil gubernur. Ada yang namanya Aming Adiwijaya, ketua DPD kita. Ada Charles Honoris. Untuk wakil gubernur. Jadi kita siap. Tadi sudah disampaikan Kang Pipin, tidak ada satu partai pun yang bisa mencalonkan sendiri. Ya. Walaupun PKS tadi sebagai yang tertinggi 18 kursi, kami 15, masih butuh 7 kursi lagi. Siapa tahu nanti PDIP berduet sama PKS ya. Nah, tadi kan saya sudah sampaikan di awal bahwa politik seni segala kemungkinan kan. Nah, Mbak Sisil, jangan lupa juga bahwa waktu memajukan yang namanya Pak Joko Widodo bersama Pak Ahok, itu kerjasama PDI Perjuangan dengan Gerindra. Ya. Pak Ahok itu waktu itu dari Gerindra, kami memajukan Pak Jokowi. Ya. Jadi ini nanti menarik, karena kenapa? Tidak mungkin satu partai pun bisa mencalonkan sendiri. Ya, baik. Jadi harus tetap bekerja sama dengan partai-partai lain. Nah, tapi intinya tadi itulah, yang beredar itu ada 4 nama untuk calon gubernur. Ada Pak Ahok, ada Bu Tri Risma, ada Mas Hendi, ada Mas Andika. Iya, tadi disebutkan ya ada sejumlah nama memang, tapi di antara sejumlah nama itu ada syarat tambahan. Apa? Setia sampai akhir. Itu jadi syarat baru kayaknya ya. Oke. Bukan Bang, ada satu lagi. Tidak boleh berbohong. Nah, nanti kita akan bahas lebih jauh lagi. Pemirsa, kita juga ingin mendengar siapa penantang, siapa kandidat dari Golkar dan juga dari Demokrat. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu pemirsa, sesaat lagi. Dipersembahkan oleh Kembali lagi di Kontroversi, pemirsa, kita masih berbicara soal koalisi Rebu Jakarta. Sekarang saya akan beralih ke Golkar dan juga Demokrat. Tadi kita akan munculkan juga nama-nama yang berpotensi untuk menjadi bakal calon gubernur DKI Jakarta dari Golkar. Sudah ada 3 nama yang beredar, Mas Dev. Ada nama, coba dimunculkan teman-teman, ada nama Ridwan Kamil, mantan gubernur Jawa Barat, kemudian juga Ahmed Zaki Iskandar, dan Erwin Aksa. Kenapa 3 nama ini, Mas Dev? Dan apakah ini sudah final, 3 nama saja? Ya, yang sekarang keluar surat tugasnya 3 nama itu. Ya. Nah, 3 nama ini sekarang ditugaskan untuk turun ke tingkat bawah, grassroots, komunikasi dengan baik struktural ataupun non-struktural, membentuk relawan, untuk melakukan survei. Nah, survei itu baru kita lihat hasilnya seperti apa. Ya, tapi ya kalau memang muncul pada saat survei muncul nama-nama baru, gitu ya. Ya misalnya yang muda-muda gitu kan, ya nggak tahu mungkin dari Kemenpora ada yang muda mencocok naik ke atas gitu kan, ya nggak tahu ya saya. Nah itu berpotensi kan, kita kan nggak tahu. Tapi yang pasti 3 nama inilah yang sudah ditugaskan dari Partai Golkar, dari DPP yang resmi untuk melakukan komunikasi dengan masyarakat untuk melakukan survei. Jadi mereka akan bertarung dulu secara internal ini 3 orang. Ya ini. Kalau bertarung sih saya nggak tepat lah untuk mengatakan bertarung karena kan berkompetisi. Ini hanya melakukan bersosialisasi, bertemu dengan masyarakat, untuk komunikasi dengan masyarakat umum, untuk menyampaikan nama kan Pak Ridwan Kamil sudah dikenal ya. Bang Erwin Aksa kemarin modal sudah dapat 180.000 lebih
Kang Jaki walaupun belum berhasil tapi suaranya kan 55.000. Melakukan sosialisasi, pendataan juga sudah cukup banyak. Nah, ya itu modal dasar dulu gitu untuk dikembangkan, dilempar ke masyarakat. Ya, karena kan pilkada dengan pileg itu udah dua hal yang berbeda. Ya, jadi tidak bisa dikonversi. Saya punya 100.000, 200.000, 300.000 suara otomatis kalau saat pilkada dapat segitu, bisa lebih bisa kurang. Tergantung bagaimana mengkapitalisasi dengan modal yang ada. Untuk yang Ridwan Kamil ini, Mas Dev, sebetulnya Ridwan Kamil untuk pilkada DKI atau untuk pilkada Jawa Barat? Diberikan surat tugas untuk dua-duanya. Untuk dua-duanya? Untuk dua-duanya. Karena surat tugas itu kan bukan berarti apa-apa. Ya. Tadi kita sempat bahas yang dipentingkan itu adalah rekomendasi. Surat tugas itu baru satu tahap menuju rekomendasi. Jadi nanti dilihat setelah hasil survei, dilihat PDLT, dilihat pasangannya bagaimana. Karena kan ya tadi kita kan semua sudah bahas bahwa tidak ada satu partai pun yang mempunyai tiket lengkap. Semuanya harus koalisi. Jadi siapa yang dari kita harus dipairkan dengan calon dari partai lain, ya ataupun juga dari luar, bisa dari internal atau eksternal. Baik. Gitu. Berarti kalau pada akhirnya nanti secara sosialisasi tidak memuaskan hasilnya, bisa saja Golkar tidak mengusung kadernya sendiri. Pasti kita akan mengusung kader sendiri. Pasti? Pasti. Itu sudah pasti? Itu sudah pasti. Nah, siapa namanya tinggal tunggu tanggal mainnya. Oke, baik. Saya suka dengan kepercayaan dirinya ya. Sekarang kita pindah dulu ke Demokrat. Mas Zaky, di Pilkada 2017 kita ingat Mas Ahaye langsung ya yang menjadi calon gubernurnya ya. Apakah kali ini Demokrat juga akan mengusung kadernya sendiri seperti Golkar tadi? Ya begini, situasi hari ini dengan situasi 2017 kan sudah ada perbedaan sebenarnya. Bagaimanapun kita harus memahami bahwa kursi Demokrat hari ini memang cukup banyak, tetapi lagi-lagi kami bukan yang teratas. Satu. Lagi pula yang kedua juga kita tentu masih butuh teman ini. Kalau misalnya gabungan PKS udah lengkap, kan begitu. Gabungan PDIP langsung bisa maju sendiri. Gabung dengan Gerindra bisa sendiri. Tadi saya dengan Golkar belum ya kita Bang ya. Kalau berdua aja Jakarta itu udah ada Kim. Jadi, jadi aman gitu ya kan. Nah, jadi kan kita yakin masih banget. Memang koalisinya udah pasti sama Kim, sama-sama dengan Kim gitu ya? Ini kalau misalnya ditanya hari ini misalnya gitu ya, pilihan partai misalnya. Ya kami pilihan pertama tentu kalau lihat di Jakarta, satu adalah teman-teman Gerindra, kedua adalah teman-teman Golkar gitu. Sesederhana itu, karena bagaimanapun Jakarta hari ini meskipun tidak lagi menjadi ibu kota, tetapi masih menjadi DKJ, tentu masih menjadi magnet. Apalagi nanti kan akan menjadi pusat bisnis ya Bang ya, ekonomi dan segalanya. Tentunya harapan kami, Pak Prabowo itu kan punya target pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi gitu dibandingkan yang hari ini. Tentunya Jakarta di mana perputaran uang sungguh luar biasa di sini, bisnis luar biasa, ya kita harapkan bisa menjadi salah satu pendongkrak untuk pertumbuhan. Meskipun nanti kita akan menciptakan sentra-sentra ekonomi baru nih di luar Jawa. Tapi tidak bisa ditinggalkan yang namanya Jakarta tetap akan menjadi salah satu pilihan utama. Nah, kaitannya dengan Demokrat, sebenarnya hari ini kita belum berbicara mengenai tokoh. Kalau hari ini, ya kita juga mesti ingat pendaftaran 23 September 2016. Ya kan, Tapi kita sudah punya bocoran nih nama-namanya. Betul. Salah satu yang terkuat ada Emil Dardak katanya. Ya waktu itu juga sudah ada bocor-bocoran. Tetapi kan kemudian bisa saja waktu itu, ya kan, dalam waktu kurang dari 2 hari baru kemudian diputuskan. Ya kan, bahwa siapa nih, dan akhirnya keluarlah yang namanya Mas Ahaye yang hari ini bisa menjadi ketua umum, bisa menjadi menteri, dan kita tahu ketokohannya bagaimana kawah candra di muka Pilkada Jakarta lah yang membentuk sosok beliau hingga menjadi setangguh dan seluar biasa hari ini. Nah kita lihat nih 4 nama ini juga lumayan, tapi kok yang pasti satu hal saya bilang, yang pasti bukan Bang Hana Rafid. Karena dia calon kuat nanti di Sulawesi Tengah nanti. Ya kan, 2018 belum bisa berlaga, tapi 2024 kami sangat meyakini beliau calon kuat di Sulawesi Tengah dan bisa berlaga. Insya Allah nih, saat ini penjajakannya lagi lumayan. Nah kita lihat ada Teselika ini bisa jadi juga di Jakarta, tapi bisa juga jadi di Jawa Barat. Karena kan sangat dekat ini. Nah kalau Emil Dardak hari ini kami masih pasang untuk Bu Hovifah ya. Hari ini beliau masih ingin fokus di Jawa Timur. Tapi tetap lagi-lagi ini kan situasi sangat dinamis. Bahkan bisa jadi H-2 juga. Tahu-tahu ada muncul calon yang tidak diduga-duga. Ya waktu itu PKS misalnya kan tidak diduga-duga tuh dengan yang waktu itu yang diusung ya kan gitu, ya kan. Lalu kami kan juga kami juga ini gitu. Ya kan, sudah lewat ini. Ini kami menyampaikan jadi situasinya ini kan situasi jadi masih sangat terbuka. Gitu. Jadi kita belum bisa menentukan, dan apalagi kan ada perbedaan aturan ya Bang ya. Terkait dengan DKJ ini dengan sebelumnya DKI Jakarta, setahu kami kan winner take all hari ini. Tidak lagi mesti 50% per satu. Masih Bang. Masih ya? Belum diubah. Berarti kan hari ini kan juga peluangnya akan semakin terbuka nih. Kalau misalnya
bahwa Jadi kalah dari di putaran 4 nama pertama. ini yang kelihatan cuma Dede Yusuf. Yang belum Belum dibantah. saya bahas tahun ini. Yang belum dibahas. Belum dibahas tadi ya gitu. Oke, baik. Tapi kalau Dede nggak masuk berarti AHY. Enggak lah, Pak. Enggak. AHY lagi ya? Enggak, ada Oke, cukup lah. Semua kan? Sudah Oke. cukup. Mantan sudah semua cukup. tuh. Oke, mungkin Mas Ahaye ditaruh di level Ulang lagi. nasional ya Itu dia nanti ya. Mas Ahaye sudah cukup hari ini Menteri ATR Kepala BPN. Insya Allah nanti di 2024-2029 juga masih dipercaya Pak Prabowo. Hari ini dipercaya Pak Jokowi, nanti dipercaya Pak Prabowo. Baik, nanti gitu. nanti kita bahas lebih jauh soal itu ya. Tapi kita bahas tadi yang Bang Rey mengatakan soal PKS ya. Bagaimana sebetulnya sudah jelas apa yang disampaikan Presiden PKS bahwa kemungkinan Anies itu sudah dikunci, sudah tidak mungkin lagi menjadi sosok yang diusung PKS di Pilkada DKI Jakarta. Bagaimana itu Kang Pipin? Ya tentu ya, sekali lagi bahwa kami ingin putra terbaik kami, tokoh terbaik kami, kader. Wajar, semua partai politik juga menginginkan itu ya. Dari berbagai pertimbangan, tentu yang disampaikan oleh Pak Presiden adalah ya harapannya dari PKS, karena kita sebagai pemenang wajar kalau kita mengajukan kader kita, dan ya saya kira itu juga harapan masyarakat ya. Tetapi kami harus menyadari bahwa tidak bisa sendiri. Kami juga harus berbicara nanti dengan koalisi kami. Ya, kemarin misalnya kita sudah ada kesepakatan Nasdem dan PKB, kita harus duduk bareng. Tadi dua kemampuan itu yang harus kita bangun. Apakah elektabilitasnya berpeluang menang atau tidak, itu harus kita hitung. Terus kemudian kemampuannya, kami yakin kalau tokoh-tokoh misalnya selevel Pak Sohibul Iman, Pak Mardani ya, dan itu ada tokoh nasional ya, kami yakin kalau beliau dimajukan ya, baik sebagai gubernur maupun sebagai wakil gubernur, kami yakin akan memenuhi harapan publik karena kapasitasnya capacity to win and capacity to govern-nya juga sangat baik. Berarti apa yang disampaikan oleh Presiden PKS bisa jadi berbeda dengan keputusan Majelis Syuro nanti? Tergantung keputusan Majelis Syuro? Sebetulnya nanti ada di DPTP ya, levelnya ada di Badan Pekerja Majelis Syuro yaitu DPTP, nanti memutuskan akhir ya. Tentu itu akan didasari oleh bagaimana komunikasi politik di antara partai-partai pengusung. Oke, Kang Pipin, tapi yang sudah pasti betul tidak koalisi perubahan ini akan lanjut sampai Pilkada DKI Jakarta itu sudah firm? Yaitu terakhir komunikasi kita bertiga itu yang menjadi pegangan kami ya. Jadi kami tentu termasuk silaturahim kami ke Nasdem Tower dengan Pak Surya Paloh itu juga yang dibahas salah satunya terkait dengan pilkada. Salah satu yang lumayan dalam pembahasan waktu kami silaturahim adalah terkait dengan pilkada DKI. Oke, berarti kemungkinan besar akan lanjut ya koalisi perubahan di Pilpres lanjut ke Pilkada DKI Jakarta. Artinya kelihatan bacaannya mungkin PKS nggak akan dorong Anies, tapi tidak, bagi mereka kalau ada yang mengusungnya dan berkoalisi dengan PKS ya monggo-monggo saja. Misalnya skenarionya adalah karena kalau 3 partai ini tetap misalnya berada dalam koalisi perubahan di DKI Jakarta, artinya Nasdem dorong Anies, monggo silakan, tapi PKS akan dorong kader sendiri. Jadi yang terjadi adalah Anies calon gubernur, wakil gubernurnya hampir bisa dipastikan itu kadernya PKS. Karena PKS itu kan partai pemenang pilkada. Sebagai partai pemenang pilkada memang harus diakui mereka punya kewibawaan lah untuk mengusung sendiri kader mereka. Bagi saya sayang juga kalau mereka nggak dorong kader mereka. Kali ini bargaining position PKS kuat besar sekali. ya, kuat sekali ya. Seperti PDI Perjuangan berani mengusung sendiri. Ya meskipun hanya didukung oleh 2 partai politik di parlemen kan sebetulnya waktu Pilpres kemarin gitu. Jadi sayang memang kalau PKS nggak mendorong kadernya sendiri. Oleh karena itu target minimal mereka itu wakil. Nah bisa jadi ketemunya dengan Anies Baswedan kalau betul-betul Aniesnya oke ya. Oke, gimana itu Mas Wibi? Dari Nasdem kan kita mendengar tidak hanya Anies Baswedan ya, tapi ada nama kadernya sendiri yaitu Ahmad Sahroni. Jadi untuk memutuskan apakah nanti Anies, apakah itu Ahmad Sahroni atau mungkin calon gubernurnya justru bukan dari Nasdem, itu akan seperti apa mekanismenya? Namanya Pak Wibi. Ada Bang Wibi tadi. Ada juga Mas Wibi. Kalau Bang Wibi mungkin Demokrat bisa jadi ya. Ada peluang nih Bang Wibi. Kalau Bang Wibi. Kayaknya kita kena roasting. Tapi kalau di pojok sana ya sorry lah, mohon maaf gitu. Ya sudah. Ayo coba dijawab dulu. Jadi gini loh Mbak Zil ya. Yes. Nasdem ini bukan penting ini kader internal atau kader sendiri, tapi gimana kita mendengar kebutuhan masyarakat Jakarta. Kita mendengar sekali, saya kan di DPRD DKI Jakarta 2 tahun pasca purna tugas Bapak Anies Baswedan dipimpin oleh PJ Gubernur Heru Budi, banyak kontroversial, banyak hal-hal baik yang sudah dikerjakan malah menjadi berantakan, kacau.
bagi kami Nasdem di fraksi Nasdem di Jakarta. Tentunya ketika memang ada kesempatan, ketika Bapak Anies kemungkinan bisa kita pulangkan ke Jakarta. Dan kalau saya rasa itu juga bukan downgrade ya. Jakarta ini bukan downgrade, ini RI 3 loh. Walaupun RI 1, RI 2 alhamdulillah sekarang ada Pak Prabowo dan Mas Gibran. RI 3 di Jakarta juga spesial. Dan tentunya dengan perhatian pemerintah pusat, besok ada aglomerasi, ada DKJ, tentunya ini harus dibangun. Dengan betul-betul orang yang punya hati dan pikiran untuk kepada masyarakat Jakarta. Dan peluang itu saya rasa sangat tepat dikembalikan kepada Bapak Anies. Tapi kita kembali berpulang kepada beliau. Apakah beliau menginginkan itu atau tidak. Dari internal sendiri Nasdem punya nama Bang Ahmad Saroni. Siapa yang nggak tahu? Bang Saroni itu Gubernur Tanjung Priuk. Kita ngomong DKJ, Bos, bukan Gubernur Tanjung Priuk. Apakah beliau besok mau naik kelas menjadi Gubernur Jakarta? Ya kita juga mesti mendengar. Beliau siap saja. Ketika saya diskusi sama beliau, saya siap aja. Bila mana partai tugaskan, oke, I'm ready. Oke. Cuma kan yang disebutkan kan nama Anies kan, bukan Ahmad Saroni. Bung Ahmad Saroni, bye-bye. Sorry ya. Berarti urutan prioritas bagi Nasdem memang 1 Anies, kedua baru kader sendiri. Iya, prioritas Nasdem adalah kita mendengar dari aspirasi masyarakat, kebutuhan masyarakat. Jadi survei dulu dong berarti kan? Ya. Nah, ngomong-ngomong soal survei, nanti kita akan tampilkan hasil survei. Bang Rey, nanti silakan direspon oleh Bang Eriko ya, karena ada sejumlah nama ini yang merupakan kader dari partai yang kita hadirkan di sini. Sesaat lagi pemirsa. Waduh. Dipersembahkan oleh Baik, lanjut lagi pemirsa, sudah ada sebuah lembaga survei yang merilis hasil survei elektabilitas bakal calon gubernur DKI Jakarta. Kita akan tampilkan dari survei Lembaga Survei Jakarta yang dilakukan pada tanggal 8 sampai 15 Januari 2024. Di urutan pertama ada RK ya dengan 23,4%, kemudian Bu Risma cukup tinggi 19,2%. Anies Baswedan di urutan ketiga 18,4, selebihnya ada Ahok di 8,7, Heru Budi Hartono, kemudian ada nama Kaisang, Sandi, dan Ahmad Saroni 3,2. Ini yang terakhir Ahmad Saroni ya teman-teman. Oke, sampai di sini. Saya akan mulai dari Bang Riko dulu deh. Ya. Ibu Risma ada nih 19,2 di urutan kedua. Apakah kali ini PD Perjuangan akan percaya dengan survei dan akan mempertimbangkan nama Bu Risma sebagai calon terkuat? Ya tentu kami dalam hal ini dari ada 8 nama ada 2 kader kami di sini. Ini kan patut kita syukuri. Apapun itu hasil survei tentu harus kita hargai kan begini. Nah tapi Mbak Sisil tadi sudah disampaikan kita bahas sebelumnya. DKJ ini kan nanti kita belum tahu arahnya seperti apa. Bahkan masih ada tadi kekurang yakinan terhadap ibu kota atau apa tadi perbincangan kita secara informal kan. Nah jadi memang yang memimpin DKI ini harus orang yang memang sudah punya pengalaman yang matang.
Nah, kenapa kami tadi sampaikan Bu Tri Risma hari ini? Beliau sudah wali kota Surabaya 2 periode. Nah, Mas Hendy, walaupun Mas Hendy jujur saja juga dipersiapkan untuk Jawa Tengah bersama Mas Pacul. Demikian juga Pak Ahok selain DKI dipersiapkan juga untuk Sumatera Utara. Jadi memang kader yang siap di sini itu harus memang yang sudah punya pengalaman matang. Dan kalau dilihat dari hasil survei ini nggak salah Mbak Sisil. Coba lihat dari mulai Pak Ridwan Kamil, Bu Tri Risma hari ini, Pak Anies, Pak Basuki. Ini kan semua yang sudah pernah menjadi kepala daerah dan sudah menjalaninya. Nah, inilah yang sebenarnya kita patut mengetahui. Sebenarnya apa yang dibutuhkan oleh masyarakat DKI. Nah, nanti disitulah tentu kita akan bekerja sama. Pasti dengan salah satu partai lain. Tidak mungkin kami sendiri. Makanya tadi saya sampaikan juga, tentu kami akan membahas. Apakah di sini peran Wagub juga hanya sekedar Wagub, Bang Rey? Kan ini juga penting juga. Supaya apa? Supaya jangan ada partai yang merasakan bahwa kalau dia jadi Wagub ini, ya ini hanya cuman sebagai, apa istilahnya ya, ban serep. Jangan seperti itu lagi. Bahwa ini harus ada juga kejelasan, apalagi ada rencana untuk aglomerasi yang lebih luas lagi, yang lebih besar lagi skupnya dari hulu sampai ke hilir. Jadi ini menarik ini, bahwa hasil survei ini menunjukkan masyarakat Jakarta mempercayakan kepada orang-orang yang sudah pernah menjadi, atau kasarnya menjadi kepala daerah lah ya, begitu ya. Kalau bukan gubernur, Pak Basuki Cahayapurnama sudah pernah gubernur, Pak Anies sudah pernah gubernur, Pak Ridwan Kamil sudah pernah gubernur, tinggal Bu Tri Risma wali kota dan sekaligus sudah pernah menjadi menteri. Seperti itu. Mas Zaky, benar setuju tidak kalau misalnya orang yang cocok untuk memimpin Jakarta itu harus yang hardcore, yang sudah pernah punya pengalaman jadi kepala daerah, kapasitas speknya sudah harus tinggi, dan tidak ada kader Demokrat di sini? Ya gini, pertama kita kalau bicara mengenai harus seperti apa, ya tentu lagi-lagi kita mesti melihat permasalahannya seperti apa, kebutuhan masyarakat seperti apa. Ya Mas Ahaye selaku Ketum Demokrat selama ini juga itu menjadi dasar. Beliau selalu ingin pemimpin nantinya di daerah manapun yang kader-kader kami yang akan berjuang itu, ataupun misalnya bukan kader kami yang akan kami dukung, itu harus pemimpin yang dekat dengan rakyat. Mengapa? Karena harus tahu permasalahannya. Nah, ini menjadi penting gitu. Agar apa? Agar apa yang diputuskan, apa yang menjadi kebijakannya itu sejalan dengan apa yang diperlukan dan dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi kalau kami hari ini masih belum berbincang mengenai nama sebenarnya, karena bagi kami masih panjang prosesnya untuk bicara nama. Hari ini kita bicara nama, kita masih ingat betul 2016 itu, nama 1 tahun, 6 bulan sebelumnya, tak tahu dalam waktu hitungan beberapa hari bisa ada perubahan gitu loh. Dan ternyata pertarungannya luar biasa. Kita semua di sini berada di ruangan ini masih ingat betul bagaimana pertarungan di 2016-2017 itu pertarungannya luar biasa. Dan hari ini kita melihat 2024 meskipun ada pilkada serentak, bagaimanapun Jakarta ini akan menjadi sentral juga. Bagi kami tadi, jika memang ada kader kami yang baik dipercaya oleh masyarakat, bagus disurvei, ini baru satu survei nih. Bisa jadi kita akan dorong juga gitu, tentu dengan yang lain. Kalau belum bicara nama, kalau kriteria sudah bicara. Kriterianya apakah harus mantan kepala daerah? Enggak juga. Enggak juga. Banyak hal ya. Seperti kita berbicara mengenai presiden. Presiden itu kan satu bisa mantan, bisa pernah jadi menteri. Bisa jadi kepala daerah. Bisa dari pimpinan partai politik. Ini kan hanya 3 ini aja nih sumber presiden. Tapi kalau kepala daerah itu sangat variatif. Bisa jadi mantan Pangdam misalnya kan dari TNI, atau mantan Kapolda, atau bisa jadi pengusaha yang udah berpengalaman memimpin perusahaan. Jadi bagi kami, atau misalnya mantan aktivis. Jadi menurut kami janganlah kemudian kita membatasi dalam konteks bahwa asal usulnya dari mana gitu. Tetapi masalah leadership, masalah manajerial ini bisa asalnya dari mana saja. Dan Demokrat terbuka dengan semua itu. Termasuk misalnya Bang Pipin, nih kan? Atau Bang Wibi, anak muda. Demokrat ini senang dengan anak-anak muda gitu. Dan bagaimanapun kami yakin muda adalah kekuatan. Langsung dong tidak kalau mesti. gitu. Kalau senang langsung dong. Tentu kan tergantung dari koalisi partainya dulu gitu. Ya kan? Kami kan melihat dan mencermati. Gitu. Mas Dev. Kader Golkar RK menempati urutan pertama di survei tertinggi. Jauh lagi bedanya tuh. Di Jakarta. Makanya ini apa tidak langsung saja untuk Jakarta? Kenapa masih harus 2 kaki Jakarta, either Jakarta Barat, Jakarta atau Jawa Barat? Ya nggak gini, ini kan survei yang dibuat oleh Metro lah ya. Lembaga Survei Jakarta. Lembaga Survei Jakarta diambil oleh Metro. Nah, kita kan per Januari ya. Ini sekarang masih berlangsung nih survei yang internal sedang jalankan, dilihat di Jawa Barat dan juga dilihat di DKI.
Nah, kita lihat mana yang kemungkinan lebih tinggi. Itu sebagai salah satu penentu, ya. Kita kan ingin pasti menang, ya. Nah, tapi kan kita juga ada landasan lain dalam menentukan calon, masalah prestasi beliau, sumbangsi beliau, dan dampak beliau, dan yang kemungkinan menangnya tertinggi seperti apa. Karena apa? Karena kan Golkar itu dari awal kampanye, jauh sebelum 2024, itu kan kita sudah memakikan menang Pileg. Ya, alhamdulillah kita walaupun bukan peringkat 1, tapi suaranya sudah cukup drastis naiknya. Pilpres, kita berhasil mengusung Prabowo Gibran. Okay. Nah, sekarang tinggal terakhir nih pilkada. Kita menang pilkada. Kita ditargetkan itu 60% pilkada di seluruh Indonesia untuk kita bisa raih kemenangan. Nah, ini memang kemenangan sih sering saling klaim-klaiman. Karena kan biasanya kan calonnya itu kan koalisi semua kan. Nah, ya kan, tapi ini semua akan jadi modal utama kita untuk kita memastikan pertama koalisi yang kita bangun di KIM ini berlangsung terus. Karena kita berpikir kan beyond 24. Jadi ketika nanti kita masuk ke pemerintahan baru, terus melaksanakan pemerintahan baru nantinya, ini semakin erat hubungan kita. Nah, salah satu peratnya itu ya di pilkada nanti. Nah, itu dia. Bang Rey, kan banyak yang mengatakan bahwa koalisi di pilkada itu nanti akan cair, tidak akan melulu sama seperti koalisi di Pilpres. Tapi apakah kalau melihat sinyal-sinyal di sini sepertinya masih nyaman dengan koalisi masing-masing? Ini masih koalisi Indonesia Maju, ini masih mau koalisi perubahan. Jadi nanti di pilkada DKI koalisinya akan seperti apa? Dijawab nanti Bang Rey, kita akan jeda terlebih dahulu pemirsa, sesaat lagi. Dipersembahkan oleh Jadi Bang Rey, koalisi Pilkada DKI itu akan cair, tidak berpatokan pada koalisi Pilpres, atau melihat dari perbincangan kita tadi sepertinya apakah masih nyaman dengan rumah dengan koalisinya masing-masing di Pilpres? Ya jelas beda lah kan. Ini karena romantisme aja sebetulnya gitu. Tidak sedang melihat masa depan mereka. Iya. PKS, Nasdem sama PKB aja udah bisa jalan kok kan. PKB dan Nasdem merapat ke Prabowo, PKS lagi harap-harap dipanggil juga kan gitu. Kalau ya kan? Kim beda. Udah jela gitu ya. Menang soalnya. Ya biasalah berkuasa kan bisa solid ya. Tapi kita nggak tahu penentuan Oktober nanti seperti apa gitu. Itu pertama. Nah yang kedua, saya masih ingat dulu tuh di 2017 yang lalu. Itu kan PKB dan teman-temannya itu kan Golkar seingat saya ya. Punya perikatan yang sangat kuat loh. Hitam di atas putih. Bahwa koalisi yang mereka bangun di pusat ini akan berimplikasi ke pilkada-pilkada di daerah gitu. Apa yang kejadian? Kagak ada, jalan sendiri-sendiri juga ujungnya. Padahal udah hitam di atas putih tuh. Ya, koalisi yang mereka usung di Pilpres akan berjalan di pilkada-pilkada gitu. Kejadiannya kemudian yang terjadi adalah jalan sendiri-sendiri. Golkar jalan di sini sendiri ya. PKB jalan sendiri di sini, PAN jalan sendiri di sini, dan seterusnya gitu. Nggak ada gitu. Jadi patokannya apa dong Bang Rey? Patokannya adalah elektabilitas, siapa yang mungkin menang gitu. Nah yang kalau siapa yang mungkin menang ya orang akan merapat ke sana. Nggak lihat backgroundnya seperti apa, macam-macam dan seterusnya gitu. Terlepas dia lawan di Pilpres itu tidak masalah? Nggak ada lawan kan, sekarang mau merapat semua kok. Gitu ya kan, mana ada lawan-lawan. Selesai, Pilpres itu udah selesai, di pilkada lain lagi cerita gitu. Itu kira-kira gitu. Nah cuma menurut saya, kalau di sini kan ada tantangan bagi partai-partai politik untuk mendorong kader baru. Karena waktunya sangat mepet. Antara cuma Mei, Juni, Juli, Agustus, September. Ya kan, Oktober lah. Tadi 6 bulan. Apakah dalam 6 bulan ini bisa dipompa popularitas dan elektabilitas yang bersangkutan? Saya kira itu agak mustahil. Oleh karena itu yang paling mungkin adalah mencari figur yang memang sudah sangat dikenal di DKI Jakarta dan diterima oleh publik sedemikian rupa. Saya kira nama-nama yang disebutkan itu tadi salah satu acuannya kan. Ada Mbak Tri, ada Ibu Risma, ada Ridwan Kamil, ada Anies, ada Ahok. Saya berhenti di 4 ini. Kalau menurut saya figur-figur ini yang paling mungkin didorong untuk maju ke Pilkada DKI Jakarta gitu ya. Nah, cuman harus diingat, melihat dari 4 nama ini kan adalah 4 nama yang bergerak dan tak bergerak gitu.
Anies adalah orang yang bergerak tapi dapat di posisi ketiga untuk survei yang sekarang kan. Ibu Risma Menteri Sosial dapat urutan yang kedua. Ridwan Kamil mantan gubernur di Jawa Barat ya kan dan dapat di posisi yang pertama. Ahok relatif menyepi tapi dia masih nangkring di posisi yang keempat dalam urutan calon yang populer untuk dicalonkan sebagai gubernur DKI Jakarta. Apa artinya keempat ini masih dalam satu ranah nih, satu ikatan gitu. Nah, oleh karena itulah menurut saya keempat nama ini yang perlu dilirik. Dan cuman kalau saya punya catatan, memang sebaiknya Anies tidak lagi terlibat menurut saya karena dia udah pernah jadi calon presiden gitu ya. Ibu Risma punya potensi. Ridwan Kamil saya nggak terlalu yakin dia akan tertarik di DKI Jakarta karena jauh lebih positif, lebih terbuka bagi dia untuk tetap menjadi gubernur Jawa Barat dibandingkan DKI Jakarta. Saya sih nggak terlalu yakin lagi model yang dipakai oleh Pak Jokowi itu akan berlaku lagi pasca 2004 yang lalu. Model apa nih? Modal jadi gubernur Jakarta itu akan bisa dicalonkan sebagai calon calon presiden. Faktanya Gibran cuma wali kota di Solo bisa kok jadi calon wakil presiden. Tentu ada variabel lain, variabelnya itu anaknya presiden ya kan dan seterusnya. Kita akan dan sedikit lagi dengan berpindahnya ibu kota negara ke IKN, saya kira pusat politiknya sedikit berpindah ke Kalimantan dan itu diambil dua kota yang lain. Kota yang lain itu namanya Jawa Barat dan Jawa Timur karena mereka memiliki penduduk paling besar di Indonesia. Oleh karena itu potensi calon presiden di masa yang datang menurut saya justru datang dari Jawa Barat ataupun Jawa Timur. Oh, ini sudah futuristik sekali nih Bang Rey. Tapi kita kembali lagi ke survei tadi karena saya ingin minta tanggapan dari Kang Pipin dan juga Mas Wibi. Kalau kita lihat tadi nama Anies itu masih ada di survei dan urutan ketiga. Ini surveinya bulan Januari 2024 ya. Pertanyaan saya Kang Pipin ini menyambung apa yang disampaikan Bang Rey tadi. Waktu sisa 6 bulan. Ketimbang memunculkan wajah baru, yang mungkin kader sendiri ya wajah baru, tapi sekarang sudah ada figur lama yang lebih dikenal bahkan di kancah nasional, itu akan seperti apa pertimbangannya? Apakah ini menjadi sebuah reality check gitu ya, bahwa memang sebaiknya memang pakai wajah lama saja? Ya tentu hajatan politik itu kita akan melihat siapa yang berpeluang menangnya lebih besar, itu salah satunya. Dan yang kedua, bagaimana track record, rekam jejaknya, prestasinya selama ini. Ya kita tentu akan melihat survei. Ini kan survei Januari. Survei Januari sebelum masa-masa Pilpres ya. Pilpres kan bulan April kemarin. Jadi wajar kalau misalnya Pak Anies juga di angka sebesar itu. Tetapi nanti kan prosesnya ketika partai-partai ini mencalonkan para kadernya, maka survei juga bisa dilakukan dalam 1-2 bulan ke depan. Jadi bagi kami, kalau DKI memang tidak seluas Indonesia. Ya, kalau Indonesia memang kita butuh waktu yang cukup lama. Tapi kalau untuk survei DKI, yang penting banyak di TV, kemudian billboard, baliho, dan kemudian kekuatan. 6 bulan cukup ya? Kekuatan kader PKS ya. Kami kan punya 3 modal utama. Satu ada militansi kader, 2 adalah solidaritas struktur, dan ketiga adalah amal jama'i. 3 kekuatan itu ya. Kami punya pengalaman waktu itu dari dulu ya, ingat waktu Ajat Syaihu waktu Pilgub Jawa Barat ya. Dulu masih 0 sekian persen, tetapi karena kerja keras kita waktu itu soliditas yang kuat, maka bisa mendekati hampir menang waktu itu melawan Ridwan Kamil. Jadi waktu 6 bulan bisa mendongkrak popularitas. Betul. Yang penting adalah kepahaman semua kader PKS struktur bahwa ketika sudah diputuskan siapa yang akan dicalonkan, maka sam'an wa ta'atan kita dengar, kita taat, dan kita berjuang. Kasih tepuk tangan. Saya pindah ke Mas Wibi. Jadi Nasdem akan realistis memasang wajah lama karena sudah terkenal, atau butuh waktu 6 bulan masih cukup untuk bisa mengangkat wajah baru? Ini rakyat Jakarta ini lagi gegana, Zil. Apa tuh gegana? Gelisah, galau, merana. Nah, kita coba teropong baik-baik. Ternyata memang kalau bagi kami di Nasdem Jakarta, our former governor sebenarnya jawaban dari obatnya, vaksinnya untuk buat warga Jakarta. Tapi kembali lagi lah, ini kan masih sangat panjang prosesnya, terbuka, dan kader Nasdem juga ada. Kita lihat jawaban Pak Anies nanti setelah masa jedanya. Oke, baik. Kita masih tunggu. Sepertinya kita akan berepisode-episode ini membahas soal koalisi untuk merebut Jakarta. Terima kasih Bapak-Bapak sudah hadir di Kontroversi pada malam hari ini.
Pemirsa, demikianlah kontroversi. Saya Zilvia Iskandar pamit undur diri. Sampai jumpa minggu depan. Metro TV. Dipersembahkan oleh